Ya, siapa? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fahri, selamat sore juga teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok 2 kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Bibit Wiji Soleh. Yang kedua ada Robert Suheri. Yang ketiga dengan saya sendiri, Tuti Alawiyah. Yang keempat dengan Yeski Octavianus. Next. Pada kesempatan pertemuan sore hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang klasifikasi tweet jabatan Presiden 3 periode. Seperti yang kita ketahui, menjelang pemilu 2024, wacana jabatan Presiden 3 periode ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat luas. Banyak dari warganet yang melontarkan opini-opini mereka di Twitter, mulai dari ujaran positif sampai ujaran negatif. Next. Ya, background dari wacana Presiden 3 periode ini di masa pandemi COVID saat ini banyak hal-hal yang tidak diperbolehkan dikarenakan kekhawatiran pemerintah akan penyebaran virus COVID yang makin lama makin menjadi-jadi. Sehingga ada usulan dari berbagai pihak untuk menunda pemilu atau memperpanjang jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga hal ini menjadi perbincangan hangat dari kalangan politikus, mahasiswa, maupun masyarakat luas. Perbincangan tersebut menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan di sosial media salah satunya. Warganet Indonesia melontarkan opini-opini mereka di Twitter mulai dari ujaran positif hingga negatif. Dikarenakan begitu banyaknya tweet yang bertemakan tentang jabatan Presiden 3 periode inilah, akhirnya kami membuat klasifikasi teks tweet tersebut. Next. Berikutnya ada metode, teknik, dan tools. Di sini ada 4. Yang pertama ada smooth. Smooth teknik ini mensintesis sampel baru dari kelas minoritas untuk menyeimbangkan dataset. Yang kedua ada net bayes, yaitu memprediksi probabilitas pada masa depan berdasarkan pengalaman pada masa sebelumnya. Yang ketiga ada support vector machine atau SVM, merupakan metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi. Yang terakhir ada rapid miner, yaitu software yang bersifat terbuka untuk melakukan analisis terhadap data mining dan analisis prediksi. Ya, untuk proses penelitian akan disampaikan oleh teman saya, Bang Yeski. Untuk Bang Yeski dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tuti untuk pemaparannya. Oke, kita lanjut. Sekarang masuk ke proses penelitian. Proses penelitian itu di sini kita jadi 6 bagian ya. Yang pertama itu ada data set Twitter. Itu adalah data yang sudah dilakukan pembersihan data ya, sudah dilakukan cleaning, jadi sudah bersih istilahnya. Terus masuk ke proses dokumen. Proses dokumen di sini kita melalui beberapa tahap ya. Yang pertama itu ada tokenize 1, tokenize 2, kemudian ada transform case, filter token by length, filter stop word, dan stem. Kemudian kita juga menggunakan smooth ya. Di sini diterapkan dalam rangka menangani ketidakseimbangan kelas gitu. Yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Mbak Tuti sebelumnya. Ada begitu juga untuk cross validation. Kita menggunakan di sini SVM ya, metode support vector machine sama metode net bayes gitu. Yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mbak Tuti di depan. Kemudian setelah masuk cross validation kita ada evaluasi baru nanti kita ke hasil akhirnya gitu untuk pembahasan. Oke, next Bro Robert. Nah, di sini ada proses data dan pelabelan. Kita di sini menarik data sebanyak 500 data di Twitter ya. Kita lakukan inquiry dari data Twitter itu sebanyak 500 dan kita olah sedemikian rupa menjadi 244 data di sini setelah dilakukan cleaning data secara manual ya teman-teman ya, termasuk di sini pembersihan kata-kata yang kata asing atau tanda petik koma dan sebagainya,
Gitu. Itu sebanyak 244. Kemudian ada di sini pelabelan positif sama pelabelan negatif. Untuk pelabelan positif di sini kita dapatkan 180 data dan negatifnya 64 data. Namun di sini kita garis bawahi, maksudnya di sini adalah bukan berarti kita setuju atau enggak setuju ya. Jadi di sini kita hanya mengklasifikasi berdasarkan dari Twitter itu sebanyak kalau yang positif 180 data dan negatifnya ada 64 data. Seperti itu. Oke, next Bro Robert. Sorry, saya tambahkan sedikit untuk yang 244 data ini. Setelah dilakukan cleaning ini maksudnya tadi ada sedikit terlewat untuk yang duplikat, jadi di sini udah dihapus ya. Jadi dari 500 data kita delete yang duplikat dan kata-kata asing, termasuk kata-kata asing dan kata-kata yang misalkan sebagai contoh kata-kata alay gitu ya, yang tidak dimengerti. Jadi saya hapus itu, kita hapus, jadi ada 244 data jadinya seperti itu. Lanjut Mas Rizky. Thank you Mas Robert. Ya, jadi termasuk teman-teman di sini ada kata duplikasi juga ya, termasuk. Nah, kemudian kita masuk ke cleaning data. Cleaning data by rapid manual process. Di sini ada yang tadi disebutkan juga ya, ada tokenizing, ada transform case, ada filter token by length, ada stop word, sama stem. Gitu. Di sini untuk tokenizing yang tadi ada yang 1 dan 2 ya. Yang 1 itu regular expression sama non-letters. Di sini untuk regular expression adalah untuk menghilangkan seperti tanda petik, koma. Gitu. Kalau untuk yang non-letters itu yang selain kata ya, contohnya angka, gitu, Romawi atau tanda tanya. Gitu. Contohnya bisa kita lihat untuk tokenizing. Ya, di sini untuk sebelum kita melakukan proses tokenizing, di sini ada, kalau kita lihat ada bold tanda merah, itu adalah penanda ya teman-teman. Itu contohnya jadi terpaksa demo, koma. Kalau yang sebelum di tokenize itu kan ada tanda koma, setelah kita lakukan tokenize itu komanya jadi hilang. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, sebelum dilakukan proses tokenize itu ada tanda 3 ya sama tanda tanya, contohnya pengusung 3 periode dan ditangkap dan diperiksa. Nah, itu setelah dilakukan proses tokenize untuk angka 3 dan tanda tanya itu hilang. Ya, jadi itu untuk proses tokenizing-nya. Gitu. Oke, next. Nah, selanjutnya untuk yang penjelasan transform case untuk filter by length, stop words dan stem, kita lanjutkan oleh rekan saya. Silakan Bro Bibit. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk proses transform case. Proses low case itu mengubah semua huruf menjadi kecil. Next. Contohnya di sebelah kiri ini ada sebuah kata yang belum masuk proses transform case, yaitu provokator dan periode. Dan setelah melewati proses transform case, dia akan mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil semua. Di sini di provokator dan periode, di sini sudah berubah menjadi huruf kecil semua. Next. Selanjutnya filter token by length. Itu berfungsi untuk menghapus kata kurang dari 4 huruf atau lebih dari 25 karakter. Contohnya di sebelah kiri ada kata yaitu dan big. Setelah diproses oleh filter token, maka dan big di sini akan menghilang dari susunan kata di sini yang ada di Twitter. Next. Proses stop word itu berfungsi untuk menghapus setiap kata yang tidak memiliki arti ketika berdiri sendiri. Contohnya, di sini ada contoh yaitu yang, jadi, dan kapan. Dan setelah melewati proses stop word, di sini kata yang ada yang cuma 4 kata itu dia akan dihapus. Next. Untuk proses stem itu akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Robert. Oke, terima kasih Mas Bibit. Saya akan melanjutkan untuk proses stem ini. Proses stem itu merubah kata dasar dari kata yang menggunakan imbuhan. Untuk stem ini
kita buatnya STEM Indonesia ya, yang memang belum ada di Indonesia. Jadi kita buat manual di Excel, kemudian kita untuk upload di RabbitMiner-nya kita menggunakan TXT. Untuk contohnya di sini ada kata pengusung, terpaksa, ditangkap, dan diperiksa. Jadi setelah dilakukan STEM, itu kata pengusung diubah menjadi kata dasar saja, usung. Kemudian terpaksa diubah menjadi kata paksa. Kemudian ditangkap, hanya tangkap saja, dan diperiksa jadi periksa. Jadi seperti itu untuk proses STEM-nya. Kemudian untuk selanjutnya, untuk confusion metric metode SVM dan smooth ya. Confusion metric, sekumpulan metrik yang berisi informasi tentang hasil prediksi klasifikasi. Jadi ini semua adalah hasil dari prediksi sebuah klasifikasi. Dengan tingkat akurasinya untuk SVM smooth itu 90,83%. Dengan rinciannya class precision prediction positif 94,55%. Kemudian precision prediction negatifnya 87,69%. Untuk kelas recall true positifnya itu ada 86,67%. Kemudian kelas recall true negatif 95%. Ini adalah result di RabbitMiner-nya yang kami olah. Jadi di sini bisa dilihat tadi ini hasil kelas precision-nya, kemudian ini kelas recall-nya ya. Kemudian untuk maksudnya di sini adalah saya coba jelaskan sedikit. Untuk true positif ini adalah aktual positifnya, kemudian diprediksi positif itu ada 156. Kemudian aktual negatif tapi diprediksinya positif itu ada 9. Sehingga kelas precision-nya adalah 94,55%. Atau ketika kita gunakan rumus manual 156 dibagi dengan 156 ditambah 9 itu hasilnya adalah 94,55%. Itu untuk yang prediksi positif untuk kelas precision-nya ya. Kemudian untuk yang prediksi negatif dengan aktual positif itu ada 24, kemudian prediksi negatif dengan aktual negatif itu ada 171. Untuk formula manualnya kalau di teori-teori yang sudah diajarkan oleh Pak Fahri itu adalah 171 dibagi dengan 171 ditambah 24, hasilnya 87,69%. Jadi seperti itu. Untuk kelas recall pun sama ya. Ini untuk formulanya itu ada 156. Ini 156 dibagi dengan 156 plus 24. Itu ada hasilnya 86,67%. Itu kalau hitungan manual. Jadi secara akurasinya di sini bisa dilihat ada 90,83%. Ini untuk yang metode SVM plus mode. Kemudian untuk metode Naive Bayes plus mode, ini tingkat akurasinya 91%. Untuk penjelasannya masih sama ya, karena kita menggunakan model klasifikasi, jadi masih sama. Class precision prediction positifnya di sini ada 93%. Kemudian prediction negatifnya 89,84%. Recall true positif 89,44%. Kemudian recall true negatifnya 93,33%. Kemudian dari hasil penelitian yang telah kami kerjakan, berhasil membuat sebuah model dalam melakukan klasifikasi komentar positif dan negatif dari wacana jabatan presiden 3 periode. Mendapatkan kesimpulan bahwa algoritma klasifikasi Naive Bayes dengan teknik smooth yang mengolah data dengan jumlah 244 data memiliki tingkat akurasi sebesar 91,39%. Sedangkan hasil klasifikasi SVM dengan teknik smooth menghasilkan tingkat akurasi sebesar 90,83%. Dengan hasil ini bisa dilihat bahwa terbukti penggunaan algoritma Naive Bayes dengan teknik smooth lebih unggul. Jadi dilihat dari grafik sini, untuk Naive Bayes 91,30% dibandingkan dengan
SVM 90,83%, sehingga ada gap kurang lebih 0,56%. Demikian presentasi dari kelompok kami, Pak Fahri dan rekan-rekan. Barangkali ada penjelasan yang kurang jelas atau ada pertanyaan, dipersilakan. Ya baik, ada yang ingin bertanya, teman-teman? Silakan. Silakan, ingin bertanya, ada?